Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Agung Wiranto dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membawakan tema takwa yang berjudul tujuan hidup manusia. Di dunia ini sangat begitu indah. Hijau ranum membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Saudaraku, melihat pemandangan indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan malah banyak berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Maka dari itulah kita sebagai hamba Allah tentunya kita harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia? Kita hidup di dunia itu untuk apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan isinya, di mana manusia Allah menciptakannya untuk kemakmuran kehidupan dunia, demi keselamatan yang ada dalam kehidupan di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ya, memang sangatlah menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia, ternyata kesenangan menipu dunia fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, demikian pula perhiasan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamannya seperti air hujan yang turun lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia. Takkan lama fana, kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seorang mengincar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan, gelisah, bagaimana ia akan menjaga harta yang begitu melimpah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya dia beristirahat, bukan, tapi tempat ia bercocok tanam. Karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, ia akan menuju sebuah kehidupan yang baru, yang lebih panjang. Maka itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, dia melihat dunia. Kau sangat menipu dunia. Aku tidak ingin tertipu oleh dirimu. Ah dunia, kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Dipandang kehidupan akhirat, ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah senantiasa yang tak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit, penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda, tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan, dan bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia? Kemudian ia mengabaikan akhirat atau mengabaikan akhirat. Buat apa sih ia mengejar sesuatu yang fana? Kemudian ia merusak akhirat yang terus-menerus. Sangat aneh sekali. Orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia, lalu akhirnya merusak kehidupan akhirat. Di mana akalnya?
seakan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah pun berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Quran Surah Yunus ayat 7. Mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Seorang mukmin tak pernah berhenti untuk terus mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu, ya akhi, mari kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh, hanya merusak dalam kehidupan dunia ini. Maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Agar kita jadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Sekian dari dakwah yang saya bawakan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.